Kembali lagi bersama saya Dimas Eka Putra dalam strategi pembelajaran. Hari ini kita akan membahas materi mengenai dosa dengan menggunakan strategi pembelajaran jarak jauh atau nantinya kita akan daring. Nah, adapun sub CPMP dari materi dosa yaitu yang pertama, siswa mampu memahami mengenai dosa dan bentuk-bentuk dosa. Kemudian yang kedua, di mana siswa nantinya akan mampu menjelaskan kembali mengenai konsep dosa dan bentuk-bentuk dari dosa itu. Saat ini kita masuk dalam langkah-langkah menggunakan strategi pembelajaran jarak jauh atau daring. Nah, langkah yang pertama yaitu tahap analisis. Pada tahap ini, saya menentukan tentang CPL atau capaian pembelajaran yang nantinya akan dibebankan oleh mata pelajaran dan merumuskan tentang sub CPMP. Nah, CPL yang akan dicapai pada pelajaran ini yaitu di mana siswa bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian yang kedua, siswa mampu menunjukkan rasa tanggung jawab terhadap lingkungan dan sekitarnya. Kemudian yang ketiga, siswa mampu menunjukkan karakter Kristiani dan berperadaban Indonesia. Kemudian yang kedua, sub CPMP. Dari materi ini yaitu yang pertama, siswa mampu memahami mengenai dosa dan bentuk-bentuk dosa, dan kedua, di mana siswa nantinya mampu menjelaskan kembali mengenai konsep dosa dan bentuk-bentuk dari dosa. Kemudian kita masuk pada langkah yang kedua atau tahap yang kedua di mana menentukan desain. Nah, pada tahap ini saya menentukan rencana pembelajaran nantinya, yaitu di mana nantinya saya akan menggunakan pembelajaran daring, dan dalam proses pembelajaran nantinya akan ada diskusi atau tanya jawab yang akan saya ajukan beberapa pertanyaan kepada siswa, dan saya berharap siswa mampu untuk menjawab dan mengemukakan pendapat dalam proses pembelajaran nantinya. Kemudian kita masuk pada tahap development. Pada tahap ini saya menggunakan pembelajaran berbasis daring, yaitu dengan menggunakan aplikasi Zoom yang akan saya bagikan ke grup kelas di mana siswa nantinya akan join bersama-sama dalam pembelajaran, dan juga saya menyiapkan Google Classroom. Nantinya siswa akan saya berikan tugas dan mereka akan memasukkan ke dalam Classroom berdasarkan tenggat waktu yang saya tentukan. Nah, dalam proses pembelajaran ini saya menggunakan metode diskusi, yaitu di mana nantinya akan ada diskusi-diskusi terhadap siswa. Saat ini kita masuk pada tahap implementasi. Nah, pada tahap implementasi ini saya mengeksekusi setiap rancangan yang telah saya buat, di mana siswa saya minta untuk membuka pertemuan dalam doa setelah bersama-sama join dalam Zoom. Kemudian melakukan pengambilan absensi terhadap siswa dan menyampaikan CPL yang nantinya dibebankan kepada mata pelajaran, di mana siswa bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkarakter Kristiani dan berperadaban Indonesia, serta mampu bertanggung jawab terhadap lingkungan dan sekitarnya. Kemudian mengenai sub CPMP, yaitu di mana nantinya siswa diharapkan mampu memahami mengenai konsep dosa dan bentuk-bentuk dosa, dan nantinya siswa mampu menjelaskan kembali mengenai apa itu dosa dan konsep-konsep dari dosa. Nah, kemudian pada tahap ini saya menjelaskan mengenai dosa, yaitu di mana dosa adalah perbuatan yang melanggar perintah-perintah Tuhan, di mana ada konsekuensi, yaitu di mana terhadap perbuatan ini. Kemudian bentuk-bentuk dosa yaitu di mana ada dosa perbuatan dan dosa turunan. Dosa perbuatan adalah dosa yang dilakukan muncul dari dalam diri kita. Kemudian dosa turunan adalah dosa yang diwariskan kepada kita dari nenek moyang kita, yaitu Adam dan Hawa. Oke, saat ini kita masuk pada tahap evaluasi. Nah, dalam proses pembelajaran di mana saya menjelaskan materi tentang dosa dan bentuk-bentuk dosa, dalam proses pembelajaran saya bertanya kepada siswa mengenai tentang apa yang mereka mengerti tentang dosa, yaitu berdasarkan pendapat mereka masing-masing. Kemudian ketika siswa mampu menjawab, maka saya akan bertanya lagi kepada siswa yang lain mengenai tentang bentuk-bentuk dosa. Jadi saya melihat sejauh mana siswa memahami tentang dosa dan bentuk-bentuk dari dosa. Dan ini juga saya memastikan sejauh mana juga capaian pembelajaran ini tercapai atau tidak. Sehingga CPL ini bisa dipastikan tercapai dengan sub CPMP yang ada, di mana siswa mampu memahami
dan menjelaskan kembali atau tidak mengenai tentang materi hari ini, yaitu materi tentang dosa dan bentuk-bentuk dari dosa. Oke, sekian dari saya mengenai materi hari ini dan sampai jumpa.